Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Untuk kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara ini finishing ya, finishing. Nah, ini kita tulis supaya jelas nanti untuk pembahasannya. Finishing ini terdiri dari, kalau kita melihat karakternya, ini leher belum tersambung dengan kepalanya. Selain itu juga kita akan menambahkan target weld atau menggabungkan ya, antara celana dengan baju ya. Kemudian nanti sepatu, dan untuk sepatu celana cukup kita attach saja supaya dia menjadi satu. Berikutnya ya, nanti kita juga akan memberikan tekstur ya, memberikan tekstur. Langkah pertama adalah sebelum kita menyambungkan, kita bersihkan dulu untuk blueprintnya ya, kita hapus semua ya, blueprintnya kita hapus. Apabila diseleksi dari depan tidak bisa, ini nanti kita seleksi dari belakang. Kalau blueprint tidak bisa diseleksi dari depan ya, kita putar aja, nanti kita seleksi dari belakang, kemudian kita delete. Oke. Selanjutnya kita siapkan modelnya ya, kita siapkan modelnya. Kemudian ini kita melihat, kita cek itu kepala dan lehernya memang belum disambungkan ya, masukkan ya, kita seleksi dan kita semuanya nanti kita convert ke poly semua ya. Ya, karena tapi untuk lebih amannya, yang versi low poly yang masih ada efek berkusmurnya tadi, itu silahkan di backup dulu supaya apabila ada kesalahan atau ingin mengedit lagi masih aman. Oke. Ini sebenarnya untuk alis juga masih bisa kita edit ya bentuknya. Nah, itu. Oke, kuping juga. Nah, ini sebaiknya kalau seperti ini bisa sebelum di convert ke editable poly, sehingga lebih mudah untuk editingnya. Oke. Ini kira-kira sudah. Kemudian kalau sudah, langsung ini nanti kita convert ke editable poly. Ini hidungnya masih kurang ya. Kalau sudah, kita convert ke editable poly semua supaya nanti bisa di attachkan sama lehernya dengan cara klik kanan, kita editable poly, kemudian nanti masing-masing rambut, kemudian kepala, mata ya, kita attachkan semua supaya bisa menyatu. Tapi nanti kita masih punya, atau kita masih bisa untuk melepaskan, andai kata mau diganti mata atau mau diganti rambut, itu bisa dengan cara klik elemen ya. Elemen ini bisa diseleksi kemudian dipisahkan, itu pun bisa dengan detect, klik detect, lawannya atas klik detect, dia akan menjadi objek sendiri ya. Kembali lagi ke awal kalau maksudnya ingin dilepas. Kemudian langkah berikutnya kita sambungkan, karena sudah terattach, maka ini belum diattach antara leher dan kepala, belum. Ini kita ada yang perlu kita kurangi, tidak apa-apa. Kemudian nanti kita attach dengan badan, klik. Kemudian langkah berikutnya kita sambungkan antara vertex dengan target weld. Nah, ini kita pilih vertexnya, kemudian target weld, menyambungkan dengan target weld, menyambungkan antara
Ini kalau kita lihat jumlah kerapatan vertexnya antara bawah dan atas berbeda, dimana ini terlihat lebih banyak yang atas, tapi jangan khawatir, nanti akan kita rekayasa atau kita sesuaikan ya. Ini meskipun kalau dilihat dari edge-nya atau vertex-nya ini masih kelihatan masih kayak tidak teratur, tapi nanti kalau kita render kelihatannya sudah teratur. Kita attachkan antara celana dan badan kaos ya. Kita klik border, kemudian kita seleksi, kemudian kita pilih scale, sambil pilih scale kita klik shift supaya nanti dia ngopi ke dalam ya. Shift kemudian tarik ke scale ke dalam. Oke. Kemudian selanjutnya kita attachkan antara kaos dengan celana. Caranya sepatu dengan celana dulu juga harus di attach ya. Saya lanjutkan materi tentang texturing ya, dimana kita akan hanya menekstur baju karena kulit sudah ada teksturnya dengan cara klik polynya dulu tadi, kemudian pilih unwrap ya melalui menu modifier, kemudian pilih yang unwrap, atau bisa dash dengan melalui modifier list, kemudian saya ketikkan huruf U, saya carikan namanya unwrap UV. Dia adalah sama temannya dari UV map, tapi dia lebih detail yang ini, tingkatannya lebih tinggi daripada unwrap karena daripada UV map gitu. Oke, kita seleksi ya. Cara menyeleksinya gimana? Kita seleksi menggunakan polygon dulu. Unwrapnya kita klik polygon, kemudian kita pastikan tampak front supaya tegak lurus, supaya mudah untuk menyeleksinya. Kita untuk menyeleksi harus menggunakan kontrol, karena kalau tidak dipencet tombol kontrol kita hanya bisa menyeleksi satu-satu. Kalau menggunakan kontrol itu bisa. Kemudian kalau sudah seleksi yang depannya, kemudian saya klik reset fill tadi ya. Kemudian lawannya berarti yang belum seleksi ya kaos, kemudian saya klik reset fill ya tadi. Kemudian setelah membentuk kaos, saya lingkari semua, kemudian saya pilih ini ya, kemudian saya pilih scale nya tadi supaya dia bisa menggabung di satu area. Kemudian saya rotasi. Untuk merotasi, pastikan itu di bawah itu adalah berupa elemen ya, diseleksi adalah elemen. Kalau vertex nanti beda lagi caranya. Oke. Selanjutnya ya,
Nanti setelah ini akan kita render untuk ini ya, untuk mappingnya atau untuk teksturnya kita render. Ini adalah sketsa ya, sketsa antara baju tanpa depan dan baju tanpa samping atau tanpa belakang. Ini kita akan masih mencoba untuk biar sama. Kliknya dengan cara pilih elemen ya, di bawah itu jangan sampai pilih yang vertex, nanti akan kesulitan. Oke, kita seleksi semua, kemudian kita pilih scale ya, arrange element ya. Kita render untuk ini blueprintnya, blueprint kaos ya. Kemudian nanti setelah kita render, kita nanti bisa kita edit di Photoshop. Edit di Photoshop ini dimaksud agar kita bisa mengeksplorasi bentuk dari kaosnya. Misalnya mau ditempeli kaos ya, caranya kita klik tool kemudian render ya tadi ya, kemudian ya render di UV ini kita render, kemudian kita tentukan dulu foldernya, kemudian nanti formatnya pastikan format JPEG supaya ini all format diganti JPG gitu ya, JPEG dan namanya dengan kaos ya, JPEG. Oke, kemudian save. Oke lagi ya, seperti ini. Langkah berikutnya yang sudah kita simpan ini tadi, kemudian kita buka di Photoshop ya, di Photoshop kita buka, kemudian tadi saya simpan di folder tekstur, kemudian saya buka yang hitam-hitam tadi, kaos JPEG, kemudian saya mencari googling namanya fabric tekstur ya. Kemudian untuk warnanya kalian bisa terserah fabric red atau biru atau hijau atau sembarang warnanya. Tuh sampai ketemu, kemudian disimpan. Nah, ini kita buka, kemudian kita buka juga untuk tekstur kaos yang blue tadi. Nah, ini namanya blue ya, blue fabric ya. Ini kita seleksi, kemudian kita bisa rescale, kita perkecil, Ctrl T perkecil, kemudian untuk geser kanan itu dengan cara shift klik geser kiri ya, seperti itu. Kemudian kita shift kemudian geser ke bawah dan seterusnya. Ini supaya apa? Supaya penuh, benar, supaya penuh, nanti supaya tidak ada celah untuk kaosnya itu tidak di wifi map atau tidak di tekstur. Di googling lagi, saya ingin mencari namanya stop corona itu semacam apa ya, logo ya, berarti itu logo. Saya pengen kaosnya ada ini ya. Oke, ini saya layout ya, saya sesuaikan dengan gambar kaos ya, kemudian ini biar bisa menyatu dengan birunya, saya klik multiply ya, sehingga kalau kita lihat di sini itu bisa ada semacam teksturnya. Ini yang pertama kita namai dengan kaos warna, karena nanti akan ada dua file, karena untuk BAM-nya ini kita namai dengan warna. Ini satunya lagi kita save as atau kita ubah menjadi hitam putih atau grayscale dengan mode grayscale. Kemudian brightness-nya kita tambahkan ya, kontrasnya juga kita tambahkan. Oke, ini kalau ini lebih relatif ya, yang penting permukaan nantinya bisa benar-benar jelas atau setelah di BAM ini jelas, ini ada titik intinya. Saya namai dengan kaos hitam putih atau kaos HP atau boleh BW, black white ya. Ini tidak ada masalah, cuma lebih ingin memudahkan. Oke, berikutnya ini masih dalam kaos unwrap tadi, saya klik material editor ya, kemudian setelah itu saya pilih compact, kemudian saya pilih slot yang masih kosong, slot untuk texturing ya. Nah, ini saya pilih yang kosong, kemudian saya pilih Vire MTL yang di sini,
Ini ada VRMTL seperti biasa, kemudian saya pilih diffuse ya, diffuse, kemudian pilih bitmap. Nah, tadi yang saya simpan tadi namanya di pemodelan 3D1, kemudian ada tekstur, dibuka aja tidak apa-apa. Kemudian saya up ya, up, kemudian yang paling bawah itu ada pengaturan mapnya. Nah, pengaturan mapnya ini saya pilih yang hitam putih ya, karena pas di kolom atau garis dari BAM-nya tadi. Ini kemudian saya drag ya, saya drag ke model sini ya. Ini kita melihat bahwa untuk kulit-kulitnya berubah semua ya, tidak apa-apa ya, karena untuk mewarnai kulit dan lain sebagainya lebih mudah ya, dengan cara kita seleksi. Nah, ini sudah kelihatan warna atau bentuk kainnya sudah kelihatan. Kemudian yang pertama kita seleksi adalah yang pertama kita lakukan adalah mengkonversi menjadi klik kanan convert to editable poly ya, oke. Kalau tidak digituin nanti dia bisa juga jadi error gitu ya, untuk mapnya atau untuk teksturnya. Langkah berikutnya kita akan mengembalikan warna-warna di ya, ini karena nekok makanya dia agak benjol dikit ya, karena dia mengikuti shape-nya ya. Oke. Sekarang tangannya kita seleksi, tangan, kepala, nanti kembalikanlah ke bentuk semula ya. Tangannya kita seleksi, kemudian saya panggil klik M material editor, kemudian saya lihat paling atas itu ada kulit. Nah, ini yang sebelah kiri juga. Nah, kulit. Kemudian apalagi kepala ya, kepala kita seleksi menggunakan elemen ya. Kalau sudah menjadi satu berarti kita perlu milih dengan poli aja ya. Saya ganti poli, ini saya paling atas. Nah, ini saya seleksi yang bawah juga untuk leher yang sebelum menutup kaos. Kita seleksi, kasih warna kulit semua tidak apa. Nanti kemudian kita split elemen, kemudian pilih warna rambut, matanya juga pastinya masih berupa elemen. Oke. Nah, ini keliru, harusnya saya seleksi dulu dengan elemen pastinya ya, dengan select elemen. Oke. Setelah jadi ini, kemudian saya masuk ke celana saya kasih warna hitam, kemudian untuk sepatunya saya kasih warna kecoklatan atau oranye. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya kita perlu testing ya, testing atau perlu di render. Untuk render saya sarankan itu nah, ini saya kembalikan lagi ke tanpa add tadi, tanpa garis-garis vertex. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bisa ngerender harus tampilannya jangan autographic. Autographic itu front, left, right gitu ya. Nah, ini kita sebelum kita render kita menyiapkan mengembalikan tekstur dari alis ya. Ini kita seleksi satu persatu. Saya rasa tidak begitu rumit karena juga tidak terlalu banyak itu ya. Ini nanti kita seleksi menggunakan klik shift ya, shift klik supaya bisa menambah seleksinya jumlah ini sudah. Kemudian yang sebelah sana ya, ini karena sudah ini kita warnai. Nah, ini seleksinya saya rasa tidak terlalu susah karena kita milih dengan tambah dekat. Oke, berikutnya oke, set ya, kasih hitam aja, tidak cukup, sudah cukup. Oke, berikutnya ini sudah jadi ya. Kemudian kita pastikan untuk merender itu jangan sampai autographic karena
Nah ini apabila kita render, dia nggak mau ya, kan dia nggak mau karena modenya masih ortografik. Ortografik itu artinya tampak font left dan sebagainya. Kita ganti ke perspektif, kemudian kita atur lighting sudutnya, kemudian kita render. Nah seperti ini. Ini untuk ini sebelum tes kita matangkan dulu di satu unwrap ya, atau texturing unwrap. Ini kita matangkan di mana, di kaos, dimana kita bisa menempelkan, bisa juga dengan motif-motif yang lain, batik dan lain sebagainya, biar tidak ada bagian yang molor. Oke, demikian untuk materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.